الغيان يا شيخ الأعظم يا شيخ الأرض يا شيخ الثقلين يا شيخ الثقلين يا قطب الرباني يا قطب الرباني يا غوث الصمداني يا محيي الدين أبا محمد سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني أغثنا 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 استمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله شعب القدير ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله شعب القدير ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله شعب القدير ولي الله اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه أستغفر الله العظيم 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 للآباء والأمهات 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 أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أولادها لديه اللهم
اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا شفيع الأمراض اللهم يا شفيع الأمراض يا شفيع الأمراض يا شفيع الأمراض اللهم يا شفيع الأمراض اللهم يا شفيع الأمراض اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم اللهم انصرنا فحجر عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها يا الله يا مجيب يا كريم أجب دعاء يا الله يا مجيب يا كريم saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang selalu saya banggakan. Para pecinta aulia Allah, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berupaya menyelenggarakan peringatan Maulid Agung di titik ini. Semoga seluruh upaya yang dilakukan oleh panitia penyelenggara, masyarakat pada umumnya, hadirin hadirat utama, semuanya moga dihitung oleh Allah ibadah yang sempurna, terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bonus kita semuanya dapat cinta Allah dan Rasulnya, selamat dunia, selamat akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Maulid adalah sesuatu yang luar biasa.
Kalau tidak adanya maulid Nabi, tak adanya jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam hadis qudsinya, laulaka, dan itu hadis masyhur, orang-orang pada hafal. Kalau bukan karena menciptakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisi jagat raya, atur segalanya ini, Allah tidak bikin jagat raya ini. Ya Allah, betapa cahayanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan paling awal, diwujudkan untuk menyempurnakan seluruh risalah yang disampaikan oleh Anbiya Mursalin. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid di titik ini, segala yang kita lakukan, segala yang diinfakkan oleh ibu bapak, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon doanya sebelum dilanjutkan. Saya mohon Fatihah untuk adiknya Pak Yayat, Bapak Noh. Mudah-mudahan beliau berikan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyat syifa khususah. Niyyat Allah yashfi. Yashfi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, doa antum, fatihah antum moga jadi ibadah untuk antum semuanya. Dan akan kabul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga beliau disehatkan, diberkahkan kembali, dikembalikan kepada keluarganya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maulid mengenalkan kita kepada kesempurnaan. Siapa yang sempurna? Dari makhluk ini tiada lain kecuali satu manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang awam menganggap keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga harus makhluk yang sempurna. Para hamba itu nggak boleh ada celah, nggak boleh ada dosa, gak boleh ada kekurangan. Itu bagi orang-orang awam. Yang namanya habaib itu bukan makhluk maksud. Yang maksud itu hanya para anbiya mursalin. Udah ada contoh. Kalau karena jalurnya beda, akhlaknya beda, terus dianggap bukan keturunannya, itu jurik teh tengaji bisa tengarti bisa. Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesempurnaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, kalau ngomong, ini berarti bukan keturunannya dan jalurnya beda. Kita lihat ke bapak urang pangkolong utama jalmi pertama di muka bumi saat Nabi Adam. Ingat Nabi Adam punya anak teh, ada yang namanya Habil, ada yang namanya Qabil. Yang perempuan ada Iklimah, ada Liuza, dan banyak putra Nabi Adam dan putri Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ini kita yang mau lihat nih, begitu muncul kedewasaannya putra-putri Nabi Adam ini, muncullah waktu perkawinan, kudu dinikah dan maka Allah perintahkan ya jangan pasangan lahirnya digabungkan. Ini Qabil kan lahirnya dengan Iklimah, jangan dibarengkan. Emang eta mah geulis jeung ganteng. Al-Liuda sareng Habil standar lahirnya bareng, ya tukerlah ya adik jang kakakna, kakak jang adik. Itu kakak nggak terima itu yang mau dinikahkan dengan Liuda, nggak terima. Akhirnya dibuat. Bahkan dia adalah makhluk
yang menanggung dosa pembunuhan anak manusia. Artinya dia adalah inisiator pembunuhan. Begitu ada orang yang melakukan pembunuhan di muka bumi ini, beliau termasuk memiliki sahamnya yang berkelanjutan. Kalau dilihat sesuatu mungkin dia anak nabi kalau seperti ini keadaannya. Kita fakta gitu juga. Ya ngomong teh sama sekajal nih, kajo. Tidak jurik mah dah diajak ngomong, dipaseain, dikumahage mual dongkol. Beda jeung manusia. Jadi saya ngomong sama jurik aja. Turun lagi ke Nabi Nuh alaihi salam. Al-Quran menjelaskan dengan begitu luar biasa. Kan'an itu melawan ayahanda, gak mau ngikuti dakwahnya. Bahkan ketika ancaman dari Allah berupa air bah yang tidak mungkin seorang pun selamat kecuali yang mengikuti petunjuk Allah, si Kan'an itu tetap ngeyel. Alah bapak, gunung teh banyak yang tinggi-tinggi, sagede-gedena banjir mangga we, urang mangga milarian bukit yang tinggi. Di sini ada lagi yang tinggi lagi. Dah selamat urang mah. Udah bapak mah bapak we, urang mah urang we. Akhirnya Kan'an Nabi Nuh alaihissalam Gusti nyebutkan kita anak urang. Maka dijawab oleh Allah, dia bukan anakmu karena kelakuannya nggak kayak kamu. Luar biasa. Begitupun di Bani Alawi, di para habaib itu muncul kok doktrin dari kesepuhan orang teh aja. Bukannya doktrin maneh mau mual doraka ceksa. Para habaib diterangkan kepada guru, malam yata'addab bi adabil alawi ma huwa alawi, malam yatakhallaq bi akhlaqil alawi ma huwa alawi. Kalau orang yang tidak berakhlak sebagaimana akhlaknya Bani Alawi yang dicontohkan oleh para kesepuhannya yang begitu luar biasa lurusnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya, pengorbanannya demikian rupa tidak seperti dia, maka itu tidak dihitung anak keturunannya. Walaupun memang benar-benar keturunannya itu luar biasa. Jadi makanya zaman sekarang hati-hati, ini zaman fitnah dan itu baik untuk bangsa ini sebagai bentuk pengujian secara massal. Siapa manusia-manusia yang di hatinya kokoh kecintaannya kepada keluarga Nabi, maka dialah yang selamat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena keluarga Nabi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasafinati Nuh, kayak perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha najah, wa man takhallafa anha gharq atau zujja bin nar. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan seperti itu. Makanya beruntung kita punya kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada zuriyahnya. Ada oknum ustaz yang ngomong tidak ada hadis yang menerangkan tentang kurang teguh mahabbah keturunannya Nabi, zuriyahnya Nabi. Kalau mahabbah ke Nabi ada. Ngaji, tidak paham. Kalau nggak ketemu dengan hadisnya, maka jangan berpedoman kayak orang Wahabi. Kalau nggak ketemu juga, tidak ada dari sononya, nggak ada hadisnya, bid'ah, sesat, neraka, titik. Ahli sunnah tidak kenal dengan paham-paham seperti itu. Ahli sunnah tidak kenal dengan paham-paham seperti itu. Kalau namanya tidak ketemu hadisnya, ya udah, ngaji usul fikihnya yang jelas. Ma sabata fil asal, sabata fil furu'. Sesuatu hal yang tetap ketentuan itu kepada pokoknya, maka kepada turunannya pun tidak lesor. Kalau nggak ketemu hadisnya, ngajinya cuma eta-eta doang. Sebenarnya hadis tentang itu luar biasa banyak. Tapi karena hati lagi tidak dibuka oleh Allah, lagi tertutup, udahlah. Ada hadis ini palsu,
ini manuskrip palsu, ini tulisan palsu. Wahai rek ngomong naon, ente mau bicara apa aja terserah, karena ente akan bertanggung jawab dengan apa yang ente ucapkan. Selesai. Gak perlu antum tuh begini begitu, udah jalani apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, ikuti. Moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini di sini kenapa kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan cinta kepada Nabi lah kita punya tiket selamat di akhirat. Dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah maka keimanan kita diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita jangan karena dianggap ustaz sok nganggap segala-galanya dirinya. Ustaz itu ajraku, lebih juri, monta benar. Sebab dosa yang dilakukannya juga diberikan double oleh Allah Subhanahu wa taala karena keilmuan yang ada. Coba dosanya orang yang bodoh, enak. Dan dia lakukan dosa karena kebodohannya. Lalu ustaz melakukan dosa karena keilmuannya. Dosanya didobelin oleh Allah. Na'udzubillah min. Makanya kita semuanya itu diperintahkan untuk memuliakan siapapun. Gak usah cerita zuriat Nabi, para habaib, Alawi, gak usah. Siapapun. Bahkan kalau kita didatengin orang bodoh di depan kita, sementara kita adalah muallim, kita adalah guru, kita adalah kesepuhan, tokoh yang luar biasa. Maka kedudukan manusia yang jadi tokoh ini ketika berhadapan dengan orang yang bodoh ini dipertaruhkan kehormatannya. Bagaimana dia bisa memuliakan dia, bagaimana dia menganggap dia itu lebih mulia dari dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau si alim ini udah bisa nganggap tuh, ini orang bodoh yang ada di depan saya, pasti manusia yang lebih mulia daripada saya di sisi Allah, maka alim ini baru dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali radhiyallahu taala memberikan cara. Kumaha carana? Ada urang teh ajengan kadang kapan murid anu bodoh. Kata Imam Ghazali, kalau ente datang orang bodoh di depan ente punya keyakinan husnudzon kepada Allah. Ini manusia pasti di sisi Allah lebih mulia daripada aku. Karena ini orang bodoh. Kalaupun melakukan kesalahan, modalnya bodoh, ku tengartina. Tapi pun orang melakukan kesalahan, modalnya terus nyaho, apa? Bahagia luar biasa. Itulah ajaran untuk kita memperbaiki hati. Posisikan siapapun yang ada di depan kita adalah orang yang lebih mulia daripada kita di sisi Allah. Datang teman satu pesantren. Pesantren di Umul Qura, asuhannya Bah Pepi bareng 3 tahun didinya oke. Pindah ke Kang Deden di Albari, ngaji di situ 2 tahun. Urang jeung manehanana ge 2 tahun. Urang pindah ke Garut, ka Sontaloyo, ka mana we, pokona serba bareng we teh. Satu ketika berpisah. Ini mungkin. Hari-hari berlalu, ketemulah. Begitu bertemu, yuk. Ini jangan langsung mau orang kedudukannya sama saya, sama aja. Kalau kita nganggap sama, berarti kita belum masuk kepada titik dimuliakan lebih di sisi Allah. Maka si laki-laki yang hebat di sisi Allah itu mempunyai keyakinan yang kokoh. Di APP 3 tahun yang saya, di ADD 2 tahun yang saya, orang Garut bareng, hidup bareng. Begitu ini nikah, saya nikah, mungkin dia mungkin. Begitu saya ketemu, saya mempunyai keyakinan bahwa dia itu dianugerahi kelebihan oleh Allah, ilmu yang aku tidak diberikan. Aku berkeyakinan bahwa saudaraku ini, si Akang Nanja ini lebih hebat daripada aku di sisi Allah, pasti. Maka orang yang bisa memposisikan orang yang di depannya itu lebih hebat dari dirinya, maka inilah orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu. Datang lagi
orang kafir. Repot juga itu ujian hati itu. Orang kafir di depan kita jelas-jelas ini si Yohanes. Orang kafir. Posisikan kata Imam Ghazali, posisikan hati ya Allah. Kalau saya orang yang iman sama Allah, ibarat tok sejak zaman dahulu kala, begitu masuk sinu taklif, masa balik, saya itu sudah dihitung dosanya oleh Allah. Betapa banyak dosa yang aku lakukan, dicatat semuanya oleh Allah. Ya Allah, kebaikan minim, walaupun banyak dilakukan, keikhlasan yang saya tahu itu ya seperti itulah, hanya Allah yang tahu. Duka kuma Allah. Ini teh orang kafir. Ya Allah, andai dia bersyahadat saja isu paketok, maka dia itu bersihnya luar biasa, tidak ada dosa secuil itu. Ya Allah, kalau saya mah dosanya udah membunuh, menghormati. Ente boleh benci sama kafir, kekafiran boleh benci, boleh. Sama kekafiran boleh benci. Tapi dengan orang kafir, jangan disiram benci. Jangan sekali-kali ente benci dengan orang kafir. Kekafirannya benci weke. Tapi orang kafirnya, pribadinya dia jangan, karena kita tidak tahu hidayah Allah masuknya kapan. Tahu. Begitu Allah masukkan hidayah, ya Allah, hari ini Pak, dengan adanya pembantaian oleh Israel laknat yang kelewatan luar biasa, dan begitu dianalisa oleh seluruh kafirin, orang-orang Kristen di wilayah barat sana, bahkan mereka yang tidak punya agama, melihat ketabahannya orang Islam, kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan anaknya, ada yang kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan harta bendanya, mereka tabah begitu rupa. Mereka itu pada lomba luar biasa mencari Islam yang selama ini digambarkan kepada mereka dengan sesuatu yang sangat jelek. Mereka mempelajari, akhirnya berbondong-bondong di Inggris, kayak di Jepang, kayak di Amerika, kayak luar biasa banyak sekali yang masuk Islam. Apalagi zaman sekarang itu ada namanya sekarang tuh AI gitu. Ya, kecerdasan buatan. Ya, kalau manusia biasa macam ente ini yang EQ-nya paling bagus katanya 240. Itu EQ-nya AI itu, Artificial Intelligence itu 300.000 EQ. Berarti cerdasnya luar biasa. Itu kecerdasan buatan. Diisi segala info di situ. Yang namanya Injil itu dari macam Injil masukkan, dari Al-Quran masukkan semuanya. Jadi ketika ditanya apapun dia bisa jawab. Ketika ditanya tentang kitab Allah itu yang ada di Injil, apakah Injil itu wahyu Allah, firman Tuhan atau bukan? Itu dijawab ada sebagian kecil, yang lainnya bu. Jawabannya itu begitu tegas, itu sampai hebohnya luar biasa. Antum kalau lihat di YouTube gitu ya, ada itu artis dari Australia itu yang nanya. Dan terus kalau Al-Quran itu apa? Al-Quran itu wahyu Allah. Sampai rugi itu orang yang menciptakannya. Nah ini Isa itu kan dituhankan. Nabi Isa dituhankan. Itu sebenarnya Nabi atau Tuhan? Menurut cocok jawaban itu, sebagaimana kesimpulannya Isa itu ya Nabi, karena dia melakukan apa yang sebagaimana Nabi lakukan. Dan berarti ini kumaha? Itu kalau ente jadi manusia, rek milih Islam atau milih Buddha atau milih ini Islam. Kalau dengan Kristen Islam, Hindu Islam, sampai gugup gitu. Oh, pecah ya kepala saya yang bertanya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebagai rahmatan lil alamin. Makanya penulis 100 tokoh paling berpengaruh di muka bumi ini, nomor 1 baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika si pengarangnya ini masuk ke dalam satu mimbar mau cerita, itu disorakin, kenapa sih ente kok Muhammad di nomor hiji? Akhirnya begitu dia dapat podium, mic didapat, maka dia berkata, andai yang dilakukan oleh Muhammad itu satu kebohongan, maka kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Mesti ditopang dengan kebohongan, kebohongan, dan kebohongan lagi, serta pasti akan terbongkar. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu sesuatu yang benar, maka kebenarannya hari ini 2 miliar lebih menganut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan model-model yang luar biasa itu, kita nggak boleh ke mereka yang salah. Wadah salah itu si juri kabin neraka. Ya, belum tentu lah. Ente yang lagi taat, nantinya keluar maksiat. Dia yang udah dianggap ente sebagai orang lakuin salah, ternyata dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Kumaha aja, ulama bisa gitu. Makanya hari ini ada hal seperti ini, tolong jangan vonis siapapun. Karena mereka, kita adalah orang-orang yang sedang berproses. Mudah-mudahan kebaikan Allah limpahkan terhadap bangsa Indonesia ini, dan muslimin-muslimat khususnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, yang saya cintai dan yang saya banggakan, ketika kita melakukan sesuatu untuk peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedahsyat ini, begitu buahnya luar biasa, persiapannya luar biasa. Apakah cukup ini? Masih belum apa-apa dengan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah manusia yang upayanya, usahanya, keinginannya melulu hanya untuk keselamatan umatnya. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baru tenang kalau mau dipanggil oleh Allah menghadap keharibaannya. Baru tenang ketika malaikat Jibril mewartakan bahwa surga itu terkunci Nabi Muhammad. Sebelum umatmu masuk duluan, qabla an tadkhulaha ummatuk, sebelum umatmu masuk duluan, untuk umat yang lain terkunci. Tapi kalau umat engkau sudah masuk, baru yang lain masuk giliran. Itulah yang melegakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita contoh yang luar biasa. Perintah orang untuk macul, nabinya macul lah. Bahkan bongkaran tanah, bebatuan di gurun pasir sana, yang kalau sahabat-sahabat membongkarnya sudah susah, Nabi yang datang bagian Nabi yang keras-keras. Karena itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau ada pemimpin hanya bisa main tunjuk itu manehanana tengiring nyebur ikut kerja, wah itu berarti enggak ngikutin sunnah. Karena Nabi dulu di Khandaq, Nabi sendiri ikut macul, enggak kebagian makanan, Nabi pun enggak makan berhari-hari. Itulah dahsyatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari doa terhebatnya yang kala minta detik itu diberikan oleh Allah, dijaga tidak digunakan di dunia, digunakannya untuk keselamatan umatnya di akhirat nanti. Sehingga kalau umat di faslil qobo datang protes kepada Nabi Adam, ya mana wahai bapak kami, engkaulah yang jadi wasilah kami ada di muka bumi ini dapatkan hal-hal seperti ini, tolong kami. Jawabnya Nabi Adam, lastuhuna, aku gak ada kapasitas untuk nolong kalian, karena aku punya kesalahan di sisi Allah. Walaupun salahnya beliau-beliau para anbiya itu adalah salah yang bukan salah. Kata ulama itu berpendapat,
andai dengan memakan buah khuldi Nabi Adam itu dianggap salah, maka andai aku yang jadi Nabi Adam yang dimakan gak cuma buahnya, daun, tangkal, jen, akar rasa kalian kurang. Sebab program Allah kala itu menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu programnya kan akan dijadikan khalifah di muka bumi, sementara parkir di surga. Allah yang maha merekayasa keadaan, maka bebas Adam, apapun ente mau lakukan, pathway, mau makan silahkan, jangan yang ini. Padahal yang itu adalah tiket untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Rekayasanya Allah muncul. Orang bawa iblisnya, terus iblisnya ngerayu ke Nabi Adam. Nabi Adamnya nggak terayu. Akhirnya Dewi Hawa ke istrinya tergoda makan begitu, enak kan gitunya, kan normal. Begitu Nabi Adam dirayu lagi, akhirnya ikut makan, begitu makan itu nyangkol di tenggorokan sampai 30 hari. Makanya kita diwajibkan berpuasa itu 30 hari. Kalau Nabi Adam 30 hari kita makan tidur Sempurna mah 30 hari berpuasa tetap saja hanya menggeser jam makan. Makanya saya ngobrol sama teman giliran pengen kurus sedikit. Ada orang justru kalau untuk bulan puasa untuk kurus tambah susah sekali sebulan berpuasa. Karena makannya itu dibalik doang bahkan lebih berkualitas. Jadi akhirnya ongkoh puasa tapi ngegendutan. Itu faktanya seperti itu, kata cerita-cerita teman seperti itu. Jadi luar biasa. Akhirnya karena direkayasa oleh Allah sampailah ke muka bumi ini Nabi Adam Nabi Adam banyak menangis, Pak. Iri ke umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari menghujat batur, tiap hari nyalahkan batur, tiap hari doraka. Tapi sekali taubat dengan taubat yang benar, selesailah, dinolkan kilometernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu taubatan nasuha, dinolkan kilometer dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu berujar la ilaha illallah fi akhir kalami dakhalal jannah, menutup akhir ujarannya itu dengan ucapan la ilaha illallah, surga baginya. Kata Nabi Adam, aku ngelakuin dosanya sekali, begitu tobat terus menerus, susahnya luar biasa diterima tobat oleh Allah. Tobatnya Nabi Adam itu sampai beratus tahun, Pak. Begitu keluar dari surga nangis terus, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni sampai akhirnya kecerdasan Nabi Adam muncul, ingat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka detik itu Nabi Adam bertawajjuh, bertawassul, minta ampunan kepada Allah dengan kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Adam mempunyai keyakinan yang kokoh, kalau bawa nama ini illa ghafartani, kecuali kau ampunkan aku secara konstan. Maka detik itu Nabi Adam diampuni oleh Allah karena berwasilah dengan Nabi Muhammad. Kembali dengan apa yang saya sampaikan, apalah kita, siapalah kita kalau tidak mengedepankan Nabi Muhammad, apalah nilai kita? Nol, Pak. Nabi Adam saja yang Nabi, yang diciptakan oleh Allah dengan kehendaknya langsung. Ketika meminta sesuatu, mengedepankan Nabi Muhammad, baru dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kepingin dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, kedepankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan peringatan Maulid ini kita mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dibela oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya, nabi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan beliau, hakikatnya kita memuliakan diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ibu bapak, kita bareng-bareng berdoa kepada Allah. Doa pertama untuk diri kita sendiri khasah. Di peringatan Maulid, Maulid itu waktu yang luar biasa,
Waktu yang luar biasa, apalagi diisi dengan hal-hal yang luar biasa. Makanya kita berdoa, doa kita insya Allah kabulkan. Penuhi hati kita dengan keyakinan yang kokoh bahwa apapun yang kita mintakan di sini sekarang ini adalah sesuatu yang pasti Allah kabulkan untuk kita semuanya. Ada di dalam kunuz da'awat, kunuz ad-da'awat. Doa setiap kita itu pasti diampuni, dikabulkan oleh Allah. Doa minta maaf diampunkan, minta ampunan diampunkan. Doa apapun pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya prosesnya macam-macam. Kuncinya malam yasta'jal. Malam yasta'jal. Selagi tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Kalau dalam berdoanya untuk tergesa-gesa, maka doa itu tidak diijabah oleh Allah. Bagaimana dengan baca doanya saya cepat? Baca doa cepat itu bukan isti'jal, bukan tergesa-gesa. Tergesa-gesa di dalam doa adalah terlintas di pikiran kita, terbersit dirasa di hati, di pikiran kita bahwa doa kita itu karena mau dijabah oleh Allah. Itu namanya isti'jal di dalam doa. Selagi isti'jalnya itu tidak ada, doa itu pasti diijabah Allah. Bisa juga diijabahnya kontak, bisa juga diijabahnya ditangguhkan, bisa juga diijabahnya diganti dengan yang lebih berkualitas karena Allah yang lebih tahu diri kita. Bisa jadi yang keempat, ditangguhkan ijabahnya untuk jadi tiket surga kita menuju keridhaan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di dalam satu hadis diterangkan, seorang laki-laki yang bangkrut, yang sudah ada di ambang keputusasaan yang dalam karena bangkrut dari perbuatan baik. Kalau dihisab, dia sudah terbayang neraka yang ada untuknya. Tapi kata Allah, bukankah ente dulu pernah minta sesuatu kepadaku? Adakah aku memberikan ijabah kepadamu? Belum ya Allah. Ketahuilah, doamu kala itu telah aku ijabah, dan aku jaga untuk tiket keselamatanmu menuju surgaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah kasih sayang Allah terhadap umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau lagi umat Nabi yang lagi pusing luar biasa karena sering tindas, sering diintimidasi, sering diperlakukan tidak enak. Si Bambang dengan si Joni tetanggaan, waduh serudukan unggalin. Si Joni badannya kecil, Bambangnya tinggi, besar, kumisan, bodegan, gondrong. Berarti bukan Bambang ini ya dunia. Nah, bayangin, kumisan, jenggotan, tatonya penuh. Tiap hari, udah pokoknya serba salah beta tetanggaan itu si Joni jeung Bambang. Tapi Bambangnya bukan Bambang yang soleh seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya begitu masuk di dunia dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah bawa nanti mengkir, kerek diadukan oleh Allah di nafas. Begitu meninggal dua anak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai nama Bambang dan Joni ya, tetapi sebagai aku terkagum, kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah mendamaikan dua orang yang berkhasman, yang lagi berseteru. Begitu di akhirat itu Joni itu udah kelihatan kayak jagoan neon, merasa akan diperlakukan adil hari ini, dia pasti eleh. Maka diadukan, ya Rab, eta tejal
unggal dinten kalakuan nanti nyiksa we ka saya, ngarugikeun we ka saya, sampai saya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali hari ini aku ngadukan kepada Engkau ya Allah. Allah ngeledek orang ini. Itu Bapak bangkrut kehadiran pesudahan. Ente mau menerima kejelekannya dia pun tuh darah kau tuh diraku kata si Jun. Nyesel kumaha Engkau ya Allah. Maka kata Allah, tengok ente ke sebelah kanan ente. Begitu nengok ke sebelah kanan, Faidan kusur, ketemu dengan gedung indah luar biasa dengan taman yang indahnya tiada tara, sampai matanya dia itu terbelalak luar biasa. Lalu dia bertanya, liman hada ya Rabb? Ini untuk siapa? Untuk siapa ini? Kata Allah, untuk yang bisa membayar nilainya. Terus kata dia, berapa nilainya ya Allah? Nilainya adalah gandeng eta tangan si Bambang ajak baik kali itu dua anak. Itu si Joni itu tuh bisa nengok ka wajah si Bambang deh, langsung diambil panangan anak, tarik, langsung masuk ke surga dua anak. Amin Allahumma amin. Itu Nabi SAW menceritakan hadis ini, keadaan ini dengan senyum yang berkah, bahagia luar biasa. Jadi Allah mendamaikan dua umat Nabi SAW yang berseteru dengan kebijakan yang sangat adil. Bapak lagi nganaheun langsung masuk ke surga Allah Subhanahu. Itulah kasih sayang Allah terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kadang-kadang menuduh orang, menganggap orang ini mah sesat, pasti neraka. Boleh sesat tapi belum tentu neraka. Boleh sesat belum tentu neraka. Boleh salah belum tentu neraka. Salah. Memangnya panitia pemasukan umat ke neraka si gahur panitia neraka. Itulah kasih sayang luar biasa. Maka kita bareng-bareng berdoa untuk Allah limpahkan kebaikan senantiasa untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Sebelum berdoa bareng mengerupikan pengumuman ini seluruh masyarakat tua, muda, aki-aki, nini-nini, termasuk bayi-bayi mau diajak boleh tanggal 13 Oktober atau sebagaimana biasa kita hadiah asyar min Rabi'ul Tsani 11 Rabi'ul Tsani kita ngadain Maulid Agung dan haul Syekh Qadir Al-Jilani juga haul Al-Walid Habib Khalid Al-Muhsin Al-Attas Muhammad bin Talib Al-Attas di Aula Jaksa di Nanjung Marga Asih. Maka dicatat untuk hadir semuanya. Waktunya ba'da Isya. Mau berangkat ba'da subuh boleh. Mau berangkat ba'da Isya boleh. Mau berangkat sebelum subuh setelah acara selesai pun boleh. Barangkali mau beres-beres. Jadi abdi mah belajar bijaksana. Jadi tidak ada yang saya anggap terlambat kalau mau datang. Dan saya tidak bisa menghitung orang itu tidak datang, sekalipun tidak datang, kalau punya keinginan untuk datang. Bagi mereka yang tidak punya keinginan untuk datang, saya bisa menganggapnya ingin datang, selagi dia tidak menghalang-halangi orang lain untuk datang. Apalagi menghancurkan orang lain supaya datang. Walaupun dia tidak datang, tetap dapat pahala datang karena mendatangkan orang untuk datang. Benar kan? Benar. Gitu kan? Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan untuk kita senantiasa. Ala niat bukan niat salihah.